Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya agar diberi kemudahan dan kelancaran. Oke. Kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 2 pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menuliskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragraf. 2. Mengamati tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. 3. Menuliskan perbedaan masa kanak-kanak dan pubertas. Anak-anakku, tahukah kalian, Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud tari tunggal? Untuk lebih jelasnya, yuk simak bacaan berikut ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk gerak ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Dari bacaan tadi dapat diambil gagasan utama setiap paragraf, yaitu paragraf pertama gagasan utamanya adalah pengertian tari kreasi. Kemudian paragraf kedua gagasan utamanya adalah jenis tari kreasi. Lalu paragraf 3 gagasan utamanya adalah bentuk karya tari kreasi. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden J.J. Somantri. Baik anak-anakku, tahukah kalian, ini adalah gambar tari merak. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggal kalian ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang ini ada tari pendet dari Bali. Kemudian ini tari kandagan dari Jawa Barat. Lalu ini tari kelana topeng dari Yogyakarta. Selanjutnya ini tari remo dari Jawa Timur. Anak-anakku, tahukah kalian tarian daerah merupakan akar budaya nasional? Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah, yaitu dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan berikut. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja.
Dua kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Jawabannya adalah Dayu termasuk kategori anak remaja karena usia Dayu lebih dari 10 tahun. Sekarang perhatikan ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Ciri-ciri masa kanak-kanak yaitu belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Masa pubertasnya tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Masa kanak-kanak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kalau pubertas, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Selanjutnya, suara belum membesar. Kalau sudah pubertas, suara jadi besar. Selanjutnya, belum tumbuh jakun. Kalau sudah pubertas, tumbuh jakun. Sedangkan untuk anak perempuan, masa kanak-kanak 1. Panggul belum membesar. Sudah pubertas, panggul membesar. 2. Belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kalau sudah pubertas, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan kelamin. Yang ketiga, suara belum melengking. Kalau sudah pubertas, suara jadi melengking. Yang keempat, payudara belum membesar. Kalau sudah pubertas, payudara membesar. Baik anak-anakku, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga kalian paham dan jelas. Selamat belajar dan tetap semangat. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.